Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo and welcome back to my channel teman-teman atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru kali ini saya ingin bahas tentang Timnas Indonesia. Tapi tapi tentu bukan tentang pertandingan dari Timnas Indonesia karena masih bulan Juni nanti baru Timnas Indonesia akan bermain melawan Cina dan juga Jepang. Yang mana pertandingan tersebut di sisa ronde ketiga fase grup yang merupakan dua pertandingan yang sangat krusial bagi Timnas Indonesia untuk menentukan langkah minimal lolos ke ronde 4 babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, tapi yang ingin saya bahas adalah tentang rencana penambahan pemain diaspora untuk skuad Timnas Indonesia. Apakah itu di level senior atau juga di level U17? Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman betapa pentingnya para pemain diaspora Indonesia yang pemain keturunan atau yang berkarir di luar negeri, yang sekarang bermain di luar negeri ini, karena dengan hadirnya mereka di skuad Timnas Indonesia, khususnya di Timnas Indonesia Senior, maka kita bisa melihat perubahan yang sangat signifikan. Artinya juga akan memudahkan sang pelatih siapapun itu untuk bisa meramu strategi serta meracik taktiknya untuk bisa membuat para pemain itu bermain dengan level permainan yang tinggi. Karena seperti yang kita ketahui, para pemain yang bermain di luar negeri ini juga yang dibina di luar negeri tentu punya level permainan yang jauh lebih baik daripada pemain yang bermain di kompetensi domestik atau dalam negeri untuk saat ini. Tapi tentu yang kita harapkan dengan hadirnya para pemain diaspora atau pemain naturalisasi ini akan juga meningkatkan level permainan dari para pemain kita yang sekarang masih bermain di kompetensi domestik atau kompetisi dalam negeri. Karena itulah yang salah satu manfaatnya dengan hadirnya begitu banyaknya pemain diaspora Indonesia di skuad Timnas Indonesia. Artinya, jika ada rencana untuk menambah pemain baru, maka saya pikir tidak ada salahnya. Tapi yang saya baca beritanya kemarin, saya baru baca beritanya ini kemarin, teman-teman, yang sudah ramai hampir di semua media digital, bahwa ada pernyataan dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir bahwasanya untuk saat ini belum ada rencana penambahan pemain di level senior. Namun tentu yang dia berharap bahwa sang pelatih yaitu Patrick Kluivert bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang sekarang sudah berada di dalam skuad. Dan pada saat saya membaca berita ini, awal saya agak kaget. Awalnya saya agak kaget, kenapa enggak ada penambahan pemain? Bukannya sebelumnya yang saya ketahui, pemberitaannya ada begitu banyak rumor yang beredar bahwa kemungkinan akan ada tambahan 3 pemain. Mungkin nanti akan ada penambahan 2 pemain, tapi sekarang pada saat Pak Erick Thohir mengatakan belum ada rencana sekalipun. Bukan artinya tidak ada rencana, tapi untuk saat ini belum ada rencana. Saya pikir ini sebetulnya adalah kabar baik juga. Kenapa kabar baik? Karena sekarang kalau kita perhatikan dari materi pemain di skuad Timnas Indonesia sekarang, sebetulnya sekarang Timnas Indonesia sudah mempunyai apa yang namanya kedalaman skuad itu. Kita mulai dulu dari posisi penjaga gawang. Ada Martin Paes dan juga ada Emil Audero. Jika Martin Paes tidak bisa bermain, maka tentu Emil Audero akan diberikan kesempatan untuk tampil. Apalagi kita tahu nanti Martin Paes tidak bisa turun, maka berarti Emil Audero yang akan bermain sebagai starter. Dan seandainya Martin Paes dan juga Emil Audero itu tidak bisa tampil, maka masih ada Hernando Ari yang kita tahu performanya cukup baik juga, karena juga dia adalah penjaga gawang yang syarat berpengalaman meskipun tentu levelnya berbeda jauh dengan Martin Paes atau juga Emil Audero. Di lini pertahanan sudah ada begitu banyak pemain yang bisa bermain mulai dari Nathan Choaon, kemudian ada Justin Hubner, ada juga Jordi Amat, ada juga Jay Itzes, ada juga Sandy Wallace, dan juga ada Rizky Ridho yang bisa bermain nih ya di lini pertahanan, ada juga Kelvin Verdong. Jadi pilihannya sudah banyak, masih ada juga Seni Patinama, juga ada Mes Hilgers, juga ada Ferrari juga ada, masih banyak teman-teman. Nah, untuk di lini tengah sendiri, untuk di lini tengah sendiri
sekarang kita punya Joao Pesci. Pemain ini sangat luar biasa, pemain yang menurut saya underrated, tidak banyak orang yang membicarakan tentang Joy sebelumnya. Tapi dia merupakan pemain yang sangat penting pada pertandingan melawan Bahrain kemarin. Memberikan bola bantuan kepada Tom Haye. Tom Haye sendiri kita tahu adalah pemain yang tidak tergantikan di starting line up. Karena dia mempunyai visi menyerang yang sangat baik. Walaupun yang saya bisa melihatnya bahwa pada saat bermain di GBK atau di tanah air, memang sulit ya bagi Tom Haye untuk bisa bermain 90 menit full. Ya, karena memang cuacanya beda total dengan apa yang dia rasakan di Belanda. Tapi tetap dia adalah pemain yang banyak memberikan suplai-suplai bola yang akurat. Dan dengan adanya Joao Pesci itu, kemungkinan dia untuk lebih fokus memberikan suplai bola secara progresif ke lini depan. Kemudian kita tahu di sayap juga sudah ada pemain seperti Eliano yang bisa bermain. Ada Kevin Dick juga yang ada di depan. Kalau kita geser sekarang kita sudah punya Ole Romeni. Kita tahu pemain yang bisa mencetak 2 gol di pertandingan terakhir. Masih ada Rafael Struijk, ada Marcelino Ferdinand, juga ada Hoki Caraka, dan ini banyak pemainnya. Dan skuad kedalaman ini yang sangat-sangat dinantikan oleh para pecinta sepak bola. Karena dari dulu tidak ada timnas Indonesia tidak mempunyai kedalaman skuad yang kayak seperti ini, guys. Mungkin nanti ada pemain yang punya potensi yang baik. Bisa juga nanti pemain tersebut akan coba apa dibicarakan untuk menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Karena ya sebetulnya kalau di depan ini ya saya khawatir kalau seandainya Ole Romeni ini tidak bisa tampil, ya memang masih Rafael Struijk. Tapi kalau dari segi produktivitas gol, ya tentulah Ole Romeni ini ya lebih baik. Ada Ragnar Oratmangun juga. Jadi sebetulnya pilihannya itu sangat banyak. Tapi mungkin ke depan, mungkin setelah 2 pertandingan di bulan Juni yang akan datang dan Indonesia bisa terus melaju minimal ke ronde 4 ya kan. Nah, maka saya pikir bisa juga nanti akan ada rencana untuk penambahan pemain. Tapi saya pikir dengan pemain yang sekarang ada juga sebetulnya ini juga sudah cukup baik bagi Patrick Kluivert. Karena tentu dia sudah bisa melihat performa dari pemain dalam 2 pertandingan terakhir yang sudah lebih dari cukup. Artinya dia sudah bisa melihat apa kelemahan di pertandingan melawan Australia, apa yang menjadi kekuatan dari timnas kita yaitu counter attack, sehingga itu yang dia pakai di pertandingan melawan Bahrain dan itu berhasil. Kemudian Bahrain sebetulnya masih ada kelemahan di lini pertahanan. Kita kita karena beberapa kali bisa ditembus oleh para pemain Bahrain, artinya di tengah harus lebih kuat lagi dalam melakukan pressing. Maka itu pada saat Ricky Kambuaya masuk, dia juga sempat memberikan gangguan ke ruang pertahanan Bahrain karena dia juga pintar dalam merancang sebuah proses counter attack. Ricky Kambuaya juga adalah pemain yang bagus dan kita lihat dengan begitu banyaknya pemain diaspora, para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik juga performanya terangkat. Nah, artinya mental mereka juga semakin baik karena mereka sadar mereka bermain dengan pemain-pemain yang memang level permainannya bagus. Tapi sekarang kan kita juga menunggu apakah di level U17 akan ada penambahan pemain? Ya, saya pikir jika ada pemain yang mempunyai potensi yang bagus, tentu akan ditambah pastinya. Tapi kan ya sebelumnya juga kita bisa lihat kan, yang dicari ternyata yang sudah cuma dapat Lucas Lee, kalau nggak salah sebelumnya ada Matteo Becker, Lucas Lee ternyata tidak bisa ikut untuk Piala AFC U17 dan ternyata Becker luar biasa kan pemain ini. Becker beberapa kali dia bisa memberikan umpan-umpan kunci dari ruang pertahanan timnas Indonesia U17. Justru saya pikir lebih baiknya nih timnas U17 nih ditambah pemain diasporanya lagi. Karena kan enggak segampang itu, mereka kita ingin tarik si A, tarik si B, tarik si C, tapi kan kembali lagi kepada sang pemain. Dia punya niat yang baik atau enggak? Dia punya niat yang tulus apa tidak untuk membela timnas Indonesia? Karena ini kan bukan membeli pemain, tapi mengajak pemain tersebut diskusi dan bicara tentang proyek dari mana tim nasional Indonesia. Dan saya pikir dalam hal ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir sosok yang sangat tepat dan saya yakin
ada juga peran dari Pak Erick Thohir sehingga pemain diaspora Indonesia juga mau gabung ke timnas Indonesia. Karena tidak mudah untuk bisa membuat mereka yakin dengan kemampuan dari timnas Indonesia itu jika mereka ikut bermain untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dan tentu kita tahu bagi semua pemain siapapun, pemain yang namanya pemain profesional, kita tahu bahwa salah satu keberhasilan mereka adalah yang pertama jika mereka bisa membela timnas mereka, dan yang kedua jika mereka bisa membawa timnas mereka itu lolos ke Piala Dunia untuk menjadi juara, itu nanti dipikirkan. Tapi yang penting bisa bawa lolos timnas Indonesia itu dulu. Ini sudah merupakan pencapaian luar biasa bagi seorang pemain profesional. Tapi lagi-lagi nih, kita harus ingat bahwa nanti kita akan ada juga pertandingan-pertandingan dari timnas Indonesia U23. Nah, di sini saya tahu bahwa pasti Jen Reven akan dipanggil menjadi bagian. Nah, kita juga lagi tunggu nih Mauro Zilstra. Gimana nih? Karena kan Mauro sebelumnya sudah mengatakan bahwasanya dokumennya telah diberikan kepada PSSI. Dia juga sedang menunggu kan proses lanjutan. Nah, saya pikir Mauro ini juga pemain yang bagus. Usianya juga pemain yang muda dan targetnya seingat saya adalah agar timnas U23 itu bisa lolos Olimpiade. Nah, artinya perlu juga nih striker seperti Mauro untuk timnas Indonesia U23 yang akan bermain kalau enggak salah di bulan September, ya lupa saya. Tapi sebelumnya ada SEA Games kan. Nah, SEA Games ini kan bukan termasuk kalender FIFA. Jadi belum tentu juga para pemain diaspora nanti akan bisa ikut kecuali nanti mainnya pada saat memang mereka tidak berkompetensi atau libur, dan kalau enggak salah James Reven itu sudah mendapatkan lisensi kepelatihan ya, kalau nggak salah lisensi kepelatihan B ya, kalau nggak salah ya. Jadi hebat juga ini Reven. Artinya dia sudah sambil belajar apa yang namanya strategi dan teknik. Nah, ini mindset yang luar biasa dari James Reven. Dan ya saya harapkan dia juga nanti bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia U23 dan nantinya bisa juga ke senior, ya kan? Biar ada juga pelapisnya bagi Ole Romani dan juga Rafael Strijk. Dan ada Ramadan Sananta. Cuman Ramadan Sananta tidak bermain begitu baik ya. Ini menjadi masalah bagi dia pada saat dia membela timnas Indonesia. Kalau untuk level klub ya bagus-bagus saja. Jadi itu yang selalu saya katakan bahwa jangan membandingkan performa pemain di level klub dan juga di timnas. Ada pemain yang di level klub itu bagus, ternyata di timnas tidak begitu bagus. Dan ada juga yang sebaliknya, di timnasnya bagus dan di klubnya biasa-biasa saja. Nah, artinya ini kembali lagi kepada jajaran pelatih nih untuk bisa menganalisa bagaimana performa dari para pemain dari satu pekan ke pekan lainnya.